seperti apa masa depannya. Cintai dirimu, cintai masa depanmu. Hai kaum muda, ketemu lagi dengan kita, channel Telaga Embun Kehidupan, dalam program Sanggar Keluarga, masih di serial Falling in Love, dakwah kami untuk kaum milenial. Kali ini kita akan sampai di part yang ke-10. Mau tahu judulnya apa? Sangat spesial, cintai dirimu, cintai masa depanmu. Kaum muda, setiap kita, kaum muda semuanya, memang pasti akan punya takdir yang masing-masing. Seperti apa masa depannya? Seperti apa kehidupan yang akan dijalaninya, baik sekarang ataupun masa yang akan datang. Akan tetapi, takdir ini haruskah kita jemput dengan biasa-biasa saja? Atau harus kita jemput dengan sesuatu yang spesial, sesuatu yang sungguh-sungguh? Karena ada takdir yang tidak bisa kita rubah, akan tetapi juga ada takdir yang Allah buka untuk kita bisa mewujudkannya. Atau ada takdir yang bisa kita rubah dengan ikhtiar dan doa kita. Makanya, hayo cintai dirimu, cintai masa depanmu, dan jemput takdir dari Allah tentang masa depanmu dengan lebih baik, dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan dan juga dengan ilmu yang benar, agar kaum muda semuanya sukses hari ini, masa depan, dan juga nanti di akhirat kelak. Poin yang pertama dalam kita mencintai diri dan juga mencintai masa depan kaum muda semuanya, teman-teman harus memahami tentang falsafah kehidupan, hakikat dari penciptaan kita. Kenapa sih Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menciptakan kita manusia? Kok enggak kita diciptakan jadi pohon atau kita jadi kucing gitu ya? Tapi Allah memuliakan kita dengan menciptakan kita, mentakdirkan kita sebagai manusia, makhluk yang sempurna. Kita dibekali dengan akal. Dan Allah juga menciptakan kita ini sebenarnya untuk apa sih? Seperti Allah menciptakan matahari yang sudah ribuan tahun menyinari bumi, gak pernah rusak, gak pernah masuk bengkel. Tapi kita, makhluk lemah yang tercipta dari tanah, yang dibuat dari tanah, untuk apa Allah menciptakan kita? Bagi kita yang muslim, adalah Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya. Allah menciptakan kita sebagai pemimpin di muka bumi adalah untuk menjaga bumi ini, merawatnya, mencintai bumi, menjaganya. Dan juga saat kita kelak bertemu dengan Allah, kita mampu mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Baik diri kita sebagai pribadi, sebagai makhluk sosial, ataupun sebagai makhluk Allah yang bercengkrama dan hidup berdampingan dengan alam semesta. Jadi kaum muda semuanya, sesekali yuk merenungkan diri. Kenapa sih teman-teman muda semuanya Allah takdirkan, Allah ciptakan? Seperti apa sih yang Allah inginkan? Dan seperti apa juga kehidupan yang teman-teman inginkan, kaum muda inginkan? Maka sesekali sempatkan merenungkan dirimu. Untuk apa hidupmu? Untuk apa waktu yang Allah berikan sampai engkau nanti menunggu ajal, waktu dari akhir kehidupanmu. Ingat kaum muda semuanya, renungi hidupmu, untuk apa Allah menciptakanmu di muka bumi ini. Poin yang kedua, kaum muda semuanya, kenapa sih teman-teman harus mencintai dirinya? Kenapa sih teman-teman harus mencintai diri dan juga masa depannya? Poin yang kedua ini, kami ingin mengingatkan tentang masa kecil teman-teman semuanya, masa kecil kaum muda semuanya. Betapa seorang ayah, seorang ibu begitu mencintai bayi mungil yang baru terlahir di muka bumi, yaitu kalian, kaum muda semuanya. Bayi mungil yang saat Allah takdirkan untuk lahir di muka bumi, seorang ayah mati-matian membantu pulang siang sore malam untuk memberikan rezeki terbaik kepada istri
ibu berjuang mengandung selama 9 bulan, berjuang dengan mengorbankan nyawa saat ingin melahirkan seorang bayi. Apakah itu kalian semuanya? Apakah itu teman-teman semuanya, kaum muda semuanya? Seorang ibu berjuang dengan segala lelah, dengan segala perjuangan. Saat bayi, ada teman-teman yang sakit panas, sakit ini itu. Seorang ibu akan terjaga semalam suntuk. Bahkan seorang ibu tidak akan membiarkan seekor nyamuk pun menggigit kulit bayi yang begitu halus, kulit bayi yang begitu lembut. Tidak akan dibiarkan digigit oleh serangga ataupun nyamuk. Seorang ibu, seorang ayah dan ibu tidak akan membiarkan anaknya terluka, anaknya dihina, ataupun tidak akan membiarkan anaknya memakan atau memakai sesuatu yang tidak baik dan tidak halal. Maka kaum muda semuanya, kenanglah masa kecilmu. Hargailah saat kau masih kecil, saat ibumu melatihmu merangkak, melatihmu berjalan. Begitu dengan cinta, begitu dengan ketulusan. Karena ingin anaknya menjadi pribadi yang hebat, ingin anaknya menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang akan melindungi umat, yang akan melindungi keluarga, masyarakat, yang akan melindungi agamanya, dan juga akan melindungi negaranya. Makanya kaum muda semuanya, ingatlah, saat engkau masih kecil, saat engkau dirawat, dijaga, dilindungi dengan begitu luar biasa oleh ayah ibu, jangan sampai engkau mengecewakan ayah ibumu. Jangan sampai engkau kehilangan kehormatan, engkau kehilangan kebaikan. Ingat, ayah ibumu tidak meminta apapun darimu, tidak meminta harta, tidak meminta engkau harus selalu yang satu, tidak selalu meminta engkau memiliki casing kehidupan yang baik. Tapi ayah ibumu memintamu menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang hebat. Engkau generasi penerus bangsa ini. Poin yang ketiga dari cintai dirimu dan cintai masa depan adalah terus menjaga diri, hargai diri. Sekitar kalau kita mendengar banyak kejadian-kejadian tentang kaum muda yang tidak menghargai hidupnya di masa muda. Mungkin ada yang punya semboyan, masa muda ya suka ngapain sih harus ini itu, ini aja, happy aja. Tak lupa ya, kalau yang seperti ini nanti ending hidupnya kita akan lihat di masa tua. Kalau kita yang sudah tua kan pernah merasakan, pernah membaca ataupun bisa mengambil kesimpulan. Kalau yang kaum mudanya terlalu hura-hura, tidak menghargai hidupnya, nah jangan sampai kebahagiaannya sudah full diambil di masa mudanya. Masa tuanya akan mengalami banyak kesulitan ataupun kesusahan, walaupun itu nggak bisa diprediksikan ya, karena setiap orang kan berbeda-beda. Akan tetapi kaum muda semuanya, jangan rusak dirimu. Kali ini yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai teman-teman tergoda, ataupun jangan sampai kaum muda semuanya melewati masa mudanya ini dengan hal yang merusak, seperti terlibat dengan pertawuran, perkelahian bebas, terus ada yang terkena dengan kasus narkoba, ada yang seks bebas, ada yang hamil di luar nikah, ada yang sudah kenal dengan minuman keras, ada yang juga hidupnya biasa-biasa saja. Yang penting sekolah, berangkat pagi, pulang siang, pulang sore, dapat uang saku. Tapi sama sekali tidak memikirkan, aku akan seperti apa sih? Aku mau hidupku yang akan datang seperti apa? Gerubyuk ke sana, kemari, ikut komunitas ini itu, tapi tanpa tahu maksud dan tujuan dari beraktivitas. Makanya kami sebagai generasi yang sudah melewati masa muda, ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, ayo isilah masa muda kaum muda semuanya dengan hal yang baik-baik. Jauhkan dari kehidupan yang bebas, jauhkan dari hal-hal yang merusak. Karena ingat betapa ayah bunda kalian, bapak ibu kalian menjaga tubuh kalian dari kecil sampai besar dengan sungguh-sungguh memberikan rezeki agar makanan yang masuk dengan yang halal, memberikan pendidikan yang terbaik. Jangan sampai fisik teman-teman, tubuh teman-teman, bahkan pola pikir teman-teman rusak oleh hal-hal yang merugikan. Jangan sampai kenikmatan sesaat, keindahan sesaat akan menjadi penyesalan seumur hidup. Karena tidak ada orang yang jatuh dalam permasalahan yang besar lalu hidup hancur, tapi banyak juga yang
masa depannya hancur karena kesalahan yang sedikit, masa depannya hancur karena kenikmatan yang sesaat, dan juga masa depannya hancur karena kesalahan yang kecil. Jadi kaum muda semuanya, hargai dirimu, jangan rusak dirimu, agar engkau memiliki masa depan yang hebat. Poin keempat ini, dari cintai dirimu dan cintai masa depanmu adalah persiapkan masa depanmu, persiapkan masa depan teman-teman dengan persiapan yang benar-benar siap. Apa itu? Kalau teman-teman niat untuk masuk ke dunia yang teman-teman inginkan, maka disiapkan dari sekarang. Saat sekolah SMP, SMA, kita ingin melanjutkan di jenjang yang apa, ataupun kalau sudah kita tekadkan, kita hanya sampai di pendidikan menengah, ya nggak apa-apa. Akan tetapi skillnya harus diasah. Jadi jangan sampai kita menjadi beban orang tua kita sudah dari kecil, remaja, dewasa, dan jangan sampai saat kita nanti tua, kita juga masih menjadi beban buat orang lain. Apalagi kalau masih menjadi beban bagi orang tuanya. Artinya apa teman-teman? Berdasarkan penelitian, hampir 70-80% kita yang kuliah S1 ini salah dalam mengambil jurusan. Karena kita tidak memahami sebenarnya kita ini maunya apa sih, kita bakatnya apa sih, talent yang kita miliki itu apa sih. Sehingga kita masih meraba-raba, sekolah yo apa adanya, yang penting kuliah, yang penting sekolah. Seperti teman-temannya sekolah ya ayo sekolah, teman-temannya kuliah ayo kuliah gitu. Bagi yang teman-teman memang belum tahu bakatnya, ya harus digali. Sebenarnya aku punya kemampuan apa sih? Sebenarnya aku punya skill apa sih? Sehingga aku nanti siap untuk mandiri, aku siap membahagiakan banyak orang, aku siap menjemput cinta, aku siap berkarya, aku siap menghasilkan uang, aku siap menjadi pribadi yang produktif. Produktif dalam kebaikan, produktif dalam menghasilkan uang, produktif dalam juga menggerakkan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat. Makanya teman-teman semuanya, yuk masih ada waktu. Bagi teman-teman yang masih SMP, yang masih SMA, ayo masih ada waktu. Jangan sia-siakan, gali terus. Seperti apa bakat yang teman-teman punya, seperti apa kehidupan yang ingin teman-teman wujudkan. Baik untuk nanti orang tercinta, orang terkasih, baik nanti untuk orang tua, ataupun minimal untuk diri sendiri. Sebelum kita bicara untuk agama kita, untuk negara kita, untuk bangsa kita, minimal teman-teman tahu bagaimana mempersiapkan, bagaimana menghargai diri pribadi teman-teman semuanya. Untuk nanti mampu di masa yang akan datang, teman-teman menjadi pribadi yang kuat, produktif, dan luar biasa untuk dirimu, untuk orang tuamu, untuk orang yang akan mendampingimu sampai ajal menjemputmu, dan juga untuk masyarakatmu, agamamu, dan juga untuk negaramu. Poin yang kelima ini, poin terakhir yang ingin kami sampaikan adalah, ayo kaum muda semuanya, persiapkan kaum muda dalam menjemput takdir hidupnya, persiapkan dalam menjemput takdir masa depan kaum muda dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Buatlah guideline, buatlah semacam tulisan tentang impian, tentang cita-cita, dan juga tentang harapan-harapan kehidupan seperti apa yang ingin kaum muda semuanya wujudkan di masa yang akan datang, di masa depan. Mungkin ada yang menolak, semua orang sudah punya takdirnya kok, ngapain sih harus repot-repot usaha, ngapain sih harus repot-repot kerja, ngapain sih harus ini itu, toh sudah ada takdirnya. Kalau kita ditakdirkan gagal, kita akan gagal. Kalau kita ditakdirkan sukses, kita akan sukses. Wow, ada yang punya pikiran seperti itu? Semoga nggak ada ya. Kaum muda milenial semuanya harus punya semangat bahwa pasti Allah mentakdirkan kita kebahagiaan, Allah mentakdirkan kita kesuksesan, Allah mentakdirkan kita suatu kehidupan yang baik. Itu harus tersugesti dalam diri teman-teman semuanya agar semangat menjemput hidupnya. Tapi kalau teman-temannya sudah istilahnya itu, kalau dalam bahasa Jawa namanya nglokro ya. Nglokro itu adalah yaitu ngapain sih harus bergerak, toh sudah ada takdirnya. Kalau ini yang tertancap dalam diri kaum muda semuanya, tentu waduh bahaya ya. Kaum muda semuanya akan tidak memiliki cita-cita. Kaum muda semuanya tidak akan memiliki keinginan untuk hidup, keinginan untuk berubah, keinginan untuk berjuang. Untuk itu, ayo
mantapkan, sugestikan, atau yakinkan diri kaum muda semuanya, Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan membiarkan kaum muda semuanya dalam keburukan, dalam keterpurukan. Karena hidup adalah pilihan. Life is your choice. Hidupmu adalah pilihanmu sendiri. Dalam keyakinan kita yang muslim, Allah memberikan reward, ada surga, ada neraka. Tinggal pilih yang mana. Orang tua juga biasanya memberikan pilihan. Mau kuliah di mana? Kuliah di apa? Saat SMA mau sekolah di mana? Apakah di sekolah umum? Apakah di sekolah kejuruan? Apakah di pesantren? Orang tua juga selalu memberikan choice dan demi pilihan-pilihannya. Makanya kaum muda juga harus mampu menjawab dari semua hal. Dari begitu banyaknya pilihan yang Allah gelar di muka bumi ini, kaum muda pilih yang mana? Teman-teman pilih yang mana? Inilah poin yang harus teman-teman renungi. Poin yang kelima ini, persiapkan menjemput takdir dengan sungguh-sungguh. Persiapkan teman-teman benar-benar ingin menggenggam kehidupannya dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan yang luar biasa. Karena sekali lagi, hidupmu adalah milikmu, engkau yang akan mempersiapkannya sendiri, engkau juga yang akan memperjuangkannya sendiri. Cukup ya teman-teman ya pembahasan kita kali ini ya, 5 poin. Sedikit kami berbagi sebagai generasi yang lebih tua, sebagai generasi yang pernah muda, dalam rangka kita sama-sama saling mengingatkan saja. Bukan berarti kita yang tua ini yang memiliki kehidupan lebih benar, bukan. Tapi mungkin kita pernah menjalani masa muda yang teman-teman semuanya belum selesai menjalaninya. Maka sedikit berbagi kenangan ataupun ilmu saat kami muda, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kaum muda semuanya, cintai dirimu, cintai masa depanmu, bukan untuk yang lain, tapi justru untuk kebahagiaanmu sendiri.